sobat-sobat kaum muda dimanapun kamu berada. Thank you udah klik video ini, karena itu tandanya kamu tertarik dengan topik yang akan kita bahas, kekasan Injil Markus. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Krisdayanti Rika Saraswati, mahasiswi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saat ini aku hadir menemani kamu untuk membahas tentang sedikit kekasan Injil Markus. Tanpa bermaksud menggurui kamu, yuk kita bahas bersama-sama tentang kekasan Injil Markus. Rasanya kurang klop ya kalau kita mau bahas tentang kekasan Injil Markus, tapi kita belum mengenal tentang Injil Markus. Oke, sekilas kita akan mengenal tentang Injil Markus. Seperti yang sudah sobat-sobat muda ketahui, Injil Markus dituliskan di urutan kedua dalam kitab suci Perjanjian Baru sesudah Injil Matius. Meskipun berada dalam urutan kedua, tetapi sebenarnya Injil Markus dituliskan paling pertama sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi. Injil Markus dituliskan oleh Yohanes Markus, seorang keponakan dari Barnabas yang dekat dengan Petrus. Kedekatannya dengan Petrus akan memunculkan kosakata-kosakata atau gaya bahasa yang menjadi kekasan dalam tulisan Injil Markus yang akan kita bahas di dalam kekasannya. Saatnya masuk ke bagian kekasan Injil Markus. Aku akan menyampaikan 3 bagian umum dari kekasan Injil Markus yang sudah kususun. Kita masuk ke bagian pertama, kekasan yang dilihat dari perikop khas Injil Markus. Injil Markus mempunyai 7 perikop khas, yaitu yang pertama, Yesus menyembuhkan banyak orang dari Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12. 2. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus 4 ayat 26 sampai 29. 3. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. 4. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. 5. Nasihat supaya berjaga-jaga. Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. 6. Yudas mengkhianati Yesus. Markus 14 ayat 10 sampai dengan 11. Dan yang terakhir, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Ketujuh perikop ini terbilang khas karena hanya ada di dalam Injil Markus. Tetapi jika kita lihat beberapa tulisan perikop, sebenarnya ingin menunjukkan kekhasan lain dari gaya tulisan Markus. Kita mulai dari perikop Yesus menyembuhkan banyak orang, terlebih pada ayat 9 yang berbunyi demikian. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Yang dimaksud ia di sini adalah Yesus sendiri. Dimunculkan kesan Yesus tidak mau membaur agar Yesus tidak terhimpit. Ini seperti penggunaan kosakata yang sangat berlebihan atau hiperbola, namun lugas, kasar, dan sederhana. Kita berlanjut ke perikop Yesus menyembuhkan seorang tuli dan Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Di sini diperlihatkan cara Yesus menyembuhkan seorang tuli dengan cara Yesus menyembuhkan seorang buta yang di Betsaida itu sama, yaitu pertama-tama dengan menyingkirkan mereka dari keramaian, lalu meludahi di bagian tubuh yang sakit, hingga meletakkan tangan di atasnya, dan sembuhlah mereka.
Sebenarnya cara Yesus meludahi untuk menyembuhkan orang sakit ini terbilang kurang sopan atau kurang baik. Namun Markus sendiri menuliskannya demikian. Nah, yang dapat kita simpulkan dari kekasan bagian pertama adalah Injil Markus menggunakan gaya bahasa yang sederhana, polos atau lugas, apa adanya, terkesan tidak halus atau kurang sopan, dan bahasa sastra yang kurang baik. Kekasan bagian kedua dilihat dari struktur Injil Markus. Injil Markus ternyata memiliki 4 struktur utama, yakni yang pertama pendahuluan Markus 1, 2 rahasia Mesias Markus 1 sampai dengan 8 yang terdiri dari awal, puncak, dan karya lain di Galilea. Ketiga, pengakuan Petrus Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30, dan yang terakhir pewahyuan anak manusia Markus 8 sampai dengan 16. Dengan perjalanan ke Yerusalem, karya di Yerusalem, dan kisah sengsara, wafat serta kebangkitan Yesus. Kita bisa melihat dari struktur yang kedua, rahasia Mesias. Di sini ada isyarat Yesus untuk melarang memberitahukan jati dirinya sebagai Mesias, anak Allah. Ini terdapat pada Markus 3 ayat 11 sampai dengan 12 yang berbunyi demikian. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia. Dan berlanjut ke struktur ketiga, pengakuan Petrus, ada juga unsur yang melarang memberitahukan jati diri Yesus sebagai Mesias. Berfokus pada Markus 8 ayat 29 sampai dengan 30 yang berbunyi, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Barulah kita melihat pada struktur keempat, pewahyuan anak manusia, yang sebagai pernyataan anak manusia sebagai Mesias sesuai dengan kitab suci pada Markus 13. Kita dapat mengambil simpulan dari kekasan bagian kedua dengan menitik beratkan pada larangan memberitahukan jati diri Yesus sebagai Mesias. Berarti tujuan penulisan Injil Markus adalah peneguhan iman akan Yesus sebagai Mesias anak Allah. Dan dengan ditetapkannya pusat atau ayat kunci dari Injil Markus yang berada pada pengakuan Petrus, Yesus adalah Mesias. Kekasan bagian ketiga. Jika melihat dari kekasan lainnya yang dimiliki oleh Injil Markus. Yang pertama, kekasan dengan melihat kosakata bahasa Aram yang digunakan seperti talitakum pada Markus 5 ayat 41 dan Abba pada Markus 14 ayat 36. Bahasa Aram yang saat itu masih dipakai sebagai bahasa daerah. Maka kita dapat menalar tujuan dari penulisan Injil Markus masih terbatas untuk lingkup orang lokal saja, jemaat Yahudi yang ada di Yerusalem, dan masih sangat sempit terbatas penyebarannya. Lalu yang kedua, kekasan dengan melihat fokus tulisan Markus yang lebih banyak menunjukkan pada karya dan tindakan Yesus dibandingkan dengan pengajaran atau sabda-sabdanya. Selain itu, Markus juga memunculkan emosi atau perasaan Yesus seperti rasa heran, haus,
lapar, dan lainnya. Baik, itulah tadi 3 kekhasan utama yang sudah aku bahas dari Injil Markus. Kita dapat mengambil kesimpulan utama atau kesimpulan pokok dari kekhasan Injil Markus. Sangat logis bila Injil Markus disebut sebagai Injil yang pertama dan yang tertua. Injil Markus pada saat itu masih memusatkan ke pewartaan lokal dan meyakinkan orang-orang pada saat itu tentang Yesus sebagai seorang Mesias, anak Allah. Sekian pembahasan tentang kekhasan Injil Markus yang dapat aku sampaikan kepada kalian, sobat-sobat kaum muda. Semoga bermanfaat, dan apabila kalian ingin berdiskusi lebih lanjut tentang kekhasan Injil Markus, boleh banget tinggalkan pesan di kolom komentar supaya aku dapat melihatnya dan kita sama-sama saling belajar. See you di topik pembahasan selanjutnya, dan Tuhan memberkati.